berubah dan nama saya tetap terpampang di situ. Akhirnya bapak saya katakan di situlah bapak saya percaya, tapi tetap nggak percaya. Kenangan itu semua saya ingat. Kang Dedi itu yang mana? Habis itu akhirnya tidur di masjid. Waktu itu habis di polisi itu jalan jongkok merayap ini itu dan waduh. Nah ternyata cita-cita saya jadi angkatan darat itu juga terlaksana akhirnya. Nah, lucu ini, cuma angkatan saya waktu itu sama tentara di situ. Wah jadi tentara, saya pun jadi polisi dalam hati itu. Kimono waktu itu komandan pusdiknya. Nah, Polda Sulawesi Tenggara. Sulawesi ya. Ketemu orang tua waktu itu kan dari habis pendidikan itu bapak kira mangnya lancik mana benar tuh ada di itu. Dalam aku nama tentara. Nah, nama pelatih gitu waktu itu. Bapak nelpon ngayahkeun dari langsung pindah ke Polda Jawa Barat. Nih Mpok Ati nih barangkali Mpok Ati nonton video ini. Terima kasih Mpok Ati ya. Saya waktu itu joget bersama dengan Mpok Ati, Is Dahlia dan Lilis Karlina. Akhirnya ditanya oleh Bapak Kapolri zamannya Pak Dai Bahtiar. Pingin hadiah apa? Saya bilang saya ingin kembali ke kampung halaman. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maruf Hidayat di dalam channel Berkarya Untuk Kita. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu ya. Beliau ini dari Polsek Malambong, dari unit Reskrim Malambong, Bapak Danur. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Aduh, saya sebenarnya nggak enak juga nih datang ke PAUP terus saya ganggu kerjaannya nih. Saya lagi santai Pak. Lagi santai ya. Jadi gini, kebetulan saya itu dulu kan udah kenal nih dengan PAUP. Lalu kita ini tadi baru dari Polsek Malambong, kebetulan kita istilah di kerjaan kita ini lepas piket ya. Kebetulan lepas piket dan kita komunikasi dengan PAUP dan ternyata alhamdulillah PAUP katakanlah mengajak saya untuk datang ke rumah. Ya saya akhirnya datang lah. Saya juga nggak tahu nih, ternyata dikasih kaos nih ya. Kaos apa ini? Kaos berkarya untuk pengabdian. Waduh, saya YouTube kita. Ya, terima kasih lah kebaikan PAUP memberikan kaos ini kepada saya. Mudah-mudahan kaos ini bermanfaat bagi saya dan PAUP maju terus untuk berkarya untuk pengabdian ya dalam YouTube kita. Biar subscribe Kak semuanya. Kebetulan kan beliau ini datang ke sini ya, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kita akan korek pengalaman beliau di kepolisian ya. Dari mulai pertama kali jadi polisi ya, kita akan korek, kita akan tanya langsung kepada Pak Danur. Pak, tahun berapa nih Bapak jadi polisi ya? Aduh, Pak, ngobrol-ngobrol. Saya datang ke sini itu bukan untuk dikorek, itu mau waduh. Tapi kan ini kebetulan saja ya datang ke sini, jadi kita akan menanyakan pengalaman Bapak jadi di kepolisian itu seperti gimana gitu Pak. Kita awali dulu dari pertama Bapak tahun berapa Bapak daftar di kepolisian, terus pengalamannya seperti apa gitu. Jadi gini, aduh, sebenarnya bukan ranah saya sih untuk menjelaskan tentang institusi atau untuk kedinasan saya, Pak Up. Tapi ini pribadi ya, dalam arti kata hanya pengalaman pribadi saja, Pak Up ya. Bukan karena sesuatu hal saya menjelaskan ini ya, menjelaskan tentang instansi kepolisian, enggak ada maksudnya. Ini pribadi saya, karena Pak Up yang bertanya, enggak dijawab juga enggak enak. Pak Up masyarakat ya, walaupun kita bersahabat ya, kenal. Kayak keluarga besar ya, tapi dalam kapasitasnya ini bukan kapasitas saya untuk bercerita tentang institusi karena ada bagian humas ya. Cuma ini karena pertanyaan ini kita lari juga nggak dijawab juga bingung ya udah jawab aja lah ya. Tapi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak baik ya. Jadi gini Pak Op ya, kalau bicara tentang pengalaman sebenarnya banyak orang yang lebih berpengalaman daripada saya. Tapi karena Pak Up bertanya kepada saya, berarti saya menjawab tentang pengalaman saya. Jadi begini Pak Up, sebenarnya saya itu
dilahirkan di Kecamatan Cicalengka. Oh, dari Cicalengka. Asli saya Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Saya lahir di Kecamatan Cicalengka pada tahun 1907 sekian. Nanti jangan sampai tidak. 7 sekian gitu. Nah, saya lahir di Cicalengka dari orang tua yang luar biasa, memberikan pembinaan kepada saya, terutama ya bukan terutama, artinya dua-duanya sama, ibu dan bapak ya. Cuma ada kenangan tersendiri dengan ayahanda ibu dan bapak lah. Nah, jadi ceritanya bapak itu dulu pernah daftar ABRI ya dulu. Dulu itu zaman bapak saya dan zaman saya itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, enggak TNI Polri. Ya. Memang TNI Polri tapi semua waktu itu ABRI. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ya. Nah, bapak saya itu waktu saya SD itu sempat pernah bercerita. Karena bapak saya itu sama dengan Pak Uuk, penjahit. Nah, bapak saya itu seorang penjahit. Ngobrolin lah. Nah, bapak ya kadang-kadang saya suka sedih kalau cerita bapak ya, karena itu pengalaman memang seorang anak pada bapak dan bapak pada anak almarhum. Bapak ya ini singkat ceritanya lah ya, singkat ceritanya dalam arti kata tentang bapak saya. Pada saya waktu itu berbicara, bapak itu ya saya itu kata bapak saya itu ya itulah bapak ya pernah mendaftar ABRI ya, pernah mendaftar ABRI namun gagal lah, katakanlah begitu. Saya nggak akan sebutkan bagaimana gagalnya, yang jelas gagal lah bapak saya itu. Tapi ada kakek saya TNI, kakek saya TNI, boleh dikata terus ya kalau Sunda bilang dari kakek gitu. Kakek saya yang dari bapak kandung polisi, bapak saya yang bapak saya dari ibu saya tentara, tapi tentara zaman dulu ya, polisi zaman dulu gitu. Aisyah terus ya. Nah, tapi ke anak-anaknya nggak ada yang jadi. Tapi ke cucu-cucunya ada yang jadi. Gitu. Bapak itu pernah daftar tapi gagal. Mudah-mudahan atuh maraneh cenah gitu bilang nanti. Maraneh masih atuh cenah bisa aja. Jadi cita-cita anu ku bapak anu kalaksana, anu terwujud. Waktu itu saya sedih. Ya, saya bisa mewujudkan apa tidak tentang apa yang dikatakan oleh bapak saya ini, kan gitu. Nah, namun sahabat saya berharap mudah-mudahan bisa terwujud. Ya, cuma bapak saya pernah mengatakan kepada saya waktu itu, kadejang, mana barang dagangan. Nah, tapi lain ada dijual bapak saya. Barang dagangan sampai sekarang masih terngiang. Di mana-mana kekebulan atau ayah debu lah di bungkusan itu kalau dibicarakan di dagangan ya jualan itu, maka mana mau apa yuk? Sudah naon bapak? Namun ku zaman ayeuna kata bapak mana misalkan mabok, misalkan naon jelek lah di masyarakat ya gitu, di lingkungan atau di kehidupannya, maka mana mau jadi normal? Mana mau gitu. Saya tahu waktu itu nggak berpikir sekarang aja, saya ingin mengingat gitu. Pepatah orang tua. Dulu mah nggak melihat itu, malah saya susurian gitunya, nggak dianggapnya ya apa sih gitu kan gitu. Tapi sekarang baru dirasakan. Maksudnya itu ternyata benar. Maaf, bukan berarti kita benci kepada hal-hal yang dianggap orang seni, bukan ya. Tapi ini memang kenyataannya seperti itu waktu itu. Ulah ditato cenanya, ulah dianting, waktu itu masih kecil ya. Ulah ngarokok cenanya dan lain sebagainya, itu namanya orang tua ke anak ya, bukan berarti melarang itu ya. Nah, ngarananya pepatah ya orang tua ke anak. Dulu ya saya ini di lingkungan dianggap nakal nih. Tapi saya mau diajak ditato enggak, diajak dianting enggak. Waktu itu maaf, bukan berarti kita benci itu enggak. Kita juga ya kita sama-sama aja istilahnya, namanya hidup kan berbeda-beda ya. Nah, enggak sampai ke arah situ. Akhirnya saya berpikir, ya Allah, bapak saya bicara gitu tuh sampai saya tidur, saya main, terus saya suka nongkrong gitu di kantor polisi. Waktu itu di Pos Cicalengka saya nongkrong gini, jadi polisi gitu ya. Terus jadi tentara, saya suka lihat dari 330 datang tahun alun Cicalengka. Kalau nonton dangdut tuh banyak tentara yang datang itu waktu zaman dulu saya waktu itu. Pengamanan. Hayang jadi pingin gitu kan jadi tentara waktu itu. Nah, waktu itu bulan September itu kan suka ada film G30 PKI itu. Nah, ditambah nonton itu, wah tegang kan? Saya lah menjadi RPKAD dulu, RPKAD Kopassus itu.
wah orang mau menjadi LPKAD, wah dia nama bapak orang wah atau terinspirasi. Tapi kan saya letih kayaknya waktu itu masih SD kan, ya Jawa udah ada ya. Ada terinspirasi kata bapak itu. Nah jadi cita-cita mau ditanya ke guru, cita-citanya non saya LPKAD gitu kan, penyebutin tentara aja waktu itu kan awal tahunnya kan LPKAD karena ada baret pakai sagur waktu itu, waktu itu gitu. Wah saya pokoknya harus jadi LPKAD gitu, waktu itu cita-cita waktu kecil itu. Akhirnya dengan berjalannya waktu, bapak saya bicara lagi, kan beda lagi gelombang kehidupan itu kan gitu. Saya ingin jadi LPKAD, wah ingin jadi tentara saya gitu, ingin mewujudkan cita-cita bapak saya kan gitu. Terus kata bapak saya itu waktu itu zaman dunia dan berita, saya bertanya lagi, bapak sih tentara kecil dengan perang gitu, waktu itu banyak yang perang kalau nggak salah Irak lah kalau nggak salah. Dulu itu ini kisah nyata yang saya rasakan, ini bukan nggak ada, ini kenyataannya. Irak, wah sian pak, tentara wah gitu. Atuh pak jadi naon, atuh pak. Saya tuh malah balik bertanya kepada bapak saya, bapak dulu kan waktu saya SD, bapak bilang, supaya terwujud anak-anaknya jadi tentara atau jadi polisi, jadi abri lah kan gitu. Tapi pak sian gitu ya, sian saya waktu itu. Akhirnya saya bilang, pak tapi dia bisa anak pikir kumaha cari tanah gitu lah ya. Bisa anak pikir kumaha cari tanah ya. Dan saya tekan gitu ke bapak teh. Nah itu teh aya wartawan. Nah, nu ngarera itu yang video itu di dunia dan berita itu di televisi Republik Indonesia masalah. Wartawan kan kumaha Pak? Tahu namanya anak SMP gitu. Ini wartawan, itu namanya wartawan, reporter dan lain sebagainya. Bapak saya waktu itu nyebutnya wartawan saja waktu itu. Sekarang aja kita tahu itu. Nah, akhirnya bapak saya bilang, tangke lamun jadi gitu bisa bawa ya sih lawan perang, ayo wartawan perang sebenarnya gituan gituan gitu. Oh gitu Pak, menikah jadi wartawan. Akhirnya saya berubah cita-cita. Lalu begitu Pak, saya jadi wartawan atau aku anak kecil lah kan gitu. Gitu ceritanya Pak. Nah, terus bisa terinspirasi lagi menjadi polisi itu nanti ada kisah lagi gitu ya. Ditambahin lagi ya. Ini juga kan maaf ya belum selesai tapi nggak apa-apa. Terinspirasi lagi. Akhirnya jujur ya, bukannya kalau ada guru saya nonton nanti di sini ya pasti ya ingat udah nakal saya, tapi jujur saya ranking terus 1, 2, 3 di sekolah itu. Tapi nakal gitu katanya. Tapi bukan nakal ini ya, nakal anak-anak lah yang saya rasa gitu. Bukan nakal gimana ya. Katanya nakal saya itu, kata teman-teman juga nakal saya kan gitu. Kalau guru nonton pasti ingat, tapi saya ranking gitu. Langsung dikasih jajan oleh ibu guru namanya Bu Ani ya. Bu Ani kalau masih ada ya nggak tahu, itu SD itu suka dikasih jajan gitu. SMP nah saya berubah bukan berubah pikiran ya, cita-cita tetap ingin jadi abri itu karena ingin mewujudkan bapak saya, tapi karena dalam obrolan itu ada istilah nama lain lagi, penemuan baru lagi bagi saya waktu itu, wartawan. Saya Pak ingin jadi wartawan gitu mah kata saya itu. Jadi maksudnya gini, pikiran saya waktu kecil itu tentara anak ke bawah daerah TV eta ya, wartawan disebut wartawan teh ngiluan oke jadi jika tentara ya gitu, ngilu perang juga waktu itu. Yang jadi wartawan apa lah gitu. Nah akhirnya saya berjalannya waktu, saya di SMP juga alhamdulillah ya punya nilai yang enggak rendah amat lah gitu. Akhirnya saya masuk SMA, di situ mulai saya berubah pikiran lagi. Gua nih dia tentara polisi kan mau senjata. Nah saya ingat waktu itu dari Polsek Cicalengka ada namanya Pak Dadat, tapi sudah almarhum katanya di Aceh meninggal. Setelah saya tahu polisi ada apa tentara? Polisi. Nah ini Pak Dadat polisi. Kenapa saya ingat waktu itu saya dinas di Polda Jabar, saya lihat terpampang di lobi Polda Jabar itu nama Pak Dadat. Ini Pak Dadat yang dulu pernah ngajarin saya. Dulu nggak tahu gimana kisahnya, saya jalan ke candi dan sekolah itu. Di candi itu dulu sepi sekali di pegunungan itu. Ya sepi. Yang arah mau ke mana itu? Ke Dampit. Nah ke Dampit itu. Nah jujur aja saya diberhentikan oleh pada sini. Ada berapa orang? Kalau nggak salah Herlan, Ijang teman saya waktu itu. Sini. Tuh bapak jadi polisi kan gitu. Kata pada data itu nggak ingat begitu saya udah SMA teringat. Waktu saya SD itu oleh Pak Dadat itu diajarin senjata, jujur aja diajarin senjata sama Pak Dadat. Coba
katanya oh tuh batu coba kamu gini. Ya. Mungkin sekarang tahu nggak ada isi pelurunya ya. Ya. Cuma saya aja berat tuh waktu itu kan. Waktu itu berat senjata itu. Gimana ini Pak? Oh berat bisa aja. Aku cuma bisa kan. Mudah-mudahan marahnya jarang di polisi. Gitu waktu itu teh. Nah teringat waktu SMA. Aduh. Saya jadi polisi sama gitu mah kan gitu. Saya pernah pengalaman karena waktu itu bapak saya bilang segala sesuatu juga kembali kepada diri sendiri. Waktu itu begitu. Akhirnya bapak saya bilang karena saya dengan bapak itu dekat. Dia bilang, Pak Tuhan jadi polisi ada sabawa polisi itu tentara sok. Akhirnya saya begitu keluar sekolah SMA di PGRI Cicalengka, teman-teman pada daftar ABRI ya. Saya karena jujur ya maaf ini bukannya berarti ini ada desas-desus yang saya dengar, mau menjadi ABRI ini biar kebun biar sawah cina, aku udah jual kebun, aku bilang bukan di mana? Bapak itu tukang jahit, bapak saya teh mah korek-korecok gitu lah, korek-korecok wah, kayak lah orang tuh gak duit, nggak saya punah lah harapan itu, udahlah saya nggak punya harapan. Yang nuntun saya juga nggak ada karena kakek kan sudah tua. Nah, bapak kan nggak ada pengalaman dalam hal itu, malah pernah gagal kan gitu. Aduh saya bingung nih karena tapi saya waktu itu menginjak remaja ingat kata-kata cita-cita saya dengan kata-kata bapak saya. Saya jadi guna. Akhirnya kakak saya udah keluar sekolah duluan kerja di sebuah pabrik ya di Cicalengka. Kakak kandung saya nyari pekerjaan di kota Bandung melalui lowongan pekerjaan pilihan rakyat. Saya lihat lowongan pekerjaan dulu mah orang di koran itu di surat kabar. Nah saya udahlah ngelamar kerja. Itu saya fotokopi itu sampai segini. Pokoknya ijazah, KTP apa sih apa sampai saya sampai segitunya. Banyak lah yang saya nggak, orang tua nggak tahu. Siapapun istilahnya tetangga atau teman siapa pun nggak tahu. Pokoknya saya harus bangkit memberikan yang terbaik buat orang tua. Akhirnya saya pergi ke kota Bandung naik KRD ya, naik kereta api yang murah meriah waktu itu. Karena hanya itu yang bisa kita naik, karena kalau naik mobil waktu itu bagi saya ya cukup lumayan ada harganya waktu itu, karena kita harus beberapa naik kali mobil gitu. Akhirnya saya naik kereta api turun di stasiun Bandung atau di Cikudapake kan gitu. Dan disitulah saya sering lihat tentara, tapi saya sambil melamar pekerjaan. Saya udah punah perasaan itu, wah saya nggak mungkin jadi tentara, nggak mungkin saya jadi polisi gitu. Kenapa? Dengan desas-desus yang saya dengar di masyarakat, ya katakanlah begitu, atau teman-teman bukan di masyarakat ya gitu ya, mengatakan bahwa jadi polisi atau jadi tentara itu pakai duit zaman dulu gitu, bukan zaman sekarang saja, zaman dulu. Sementara orang bukan duit di mana kan gitu. Akhirnya udahlah melamar pekerjaan. Saya pernah bekerja di PT Kolumbindo Perdana, di PT Office di Bandung, PT Office, terus di PT Trimandiri Pesona Wisata, terus di PT Asuransi Takapul. Pokoknya setiap kantor saya ada di surat kabar itu lowongan pekerjaan saya datang. Gitu aja. Melamar ya. Untuk melamar. Akhirnya saya ke tetangga karena saya ingin nggak mau merepot, begitu pulang sekolah nggak mau ngerepotin orang tua. Istilahnya mau minta jajan ke kolot lah. Akhirnya ada tetangga macam tangguh begini, ada pakaian saya ambil misalkan 10 baju, celana saya jualin lagi, kan gitu. Gitu aja kerja saya itu. Wah gagal nih kerja saya itu pakai nasi kan ya, pakai baju hitam putih kan gitu, celana hitam putih ya. Saya pulang teh, wah lu mana masih gawe? Maaf ya, nama saya itu Danur, itu sebenarnya Dani Nuroni ya, Danur ya. Panggilannya Danur. Panggilnya Danur ya. Nah akhirnya mana segawe di mana orang miluan dalam hati orang sebenarnya tuh menang gaji, menang insentif unggul lah gitu. Nah akhirnya waktu itu saya lagi keliling-keliling karena seringnya saya bertemu dengan TNI, dengan polisi. Akhirnya saya sering bertanya, Pak, sayang Pak jika Bapak lah sambil ngobrol seperti gini, Pak yang jadi Bapak Pak. Aduh, sudah kudu kuat sudah fisik kalau jadi mata-mata naon ya. Saya SMA Pak, saya berani dulu kalau dulu kan bukannya ditakuti ya disegani lah sama tentara polisi itu kan. Kalau saya berani karena saya udah belajar menemui orang karena saya jadi sales, jadi konsultan kan gitu. Akhirnya saya berani Pak, kalau ada ketemu dengan tentara atau polisi itu saya langsung di pinggirnya duduk.
sengaja saya duduk di pinggirnya. Pak, saya jadi bapak Pak. Gitu, Pak yang jadi bapak. Nah, ada yang nyeletuk waktu itu, akhirnya ada pendaftaran. Dikata apa daftar kamar, aku pacaran kan gitu. Karena gak ada yang ngarahkan. Akhirnya saya keliling-keliling, ketemulah di Agendam di depan SMA 3 SMA 5 Bandung ya. Di Agendam dulu, Agendam. Daftarlah saya TNI waktu itu. Waktu itu masih kurang persyaratannya apa ya, pokoknya waktu itu tanggal lahir yang salah kalau nggak salah. Akhirnya saya rubah dulu, saya waktu itu. Berarti itu di tahun berapa Pak? 97. 97 ya? Nah, 97. Saya itu daftar TNI. Daftar TNI. Termasuk daftar polisi karena dulu berbarengan. Oh, berbarengan. Jadi saya itu daftar itu TNI Angkatan Laut. Ya. TNI Angkatan Darat. Kalau TNI Angkatan Laut adanya di Aja Jepang. Ya, di Gasibu. Masih juga sampai sekarang. Di Angkatan Darat di Agendam di situ lah, pokoknya dekat Jalan Sunda lah di situ. Jalan Jawa ya, dulu saya tes di Jalan Jawa. Terus polisi di Polda di Gede Bage. Di Gede Bage. Sudah di Gede Bage ya? Udah di Gede Bage. Dulu katanya di Braga. Tapi sekarang di Gede Bage. Akhirnya saya tiga-tiganya ini pada tahun itu saya daftarin. Dan tiga-tiganya gagal. Gagal semua. Tentara Angkatan Laut. Gagal tahun 97. 97. Nah, gagal lah itu. TNI gagal, polisi gagal. Oh benar. Apa yang dikatakan orang itu benar. Ternyata kita harus pakai uang. Kan gitu pikiran itu. Udah jorok aja waktu itu. Udah jelek aja ke TNI sama ke polisi itu. Kalau saya daftar polisi atau tentara itu harus pakai uang. Kan gitu. Saya mau uang dari mana kan gitu waktu itu. Akhirnya udahlah. Saya daftar lagi. Nah, waktu itu di tentara saya gagal. Saya pulang ke rumah dengan tangisan ya, karena gagal. Nggak bisa mewujudkan apa yang diinginkan orang tua. Kan gitu waktu itu. Namun saya nggak bilang apa-apa. Nah, yang saya cari itu bukan orang tua, Pak. Kalau yang saya cari itu kakak. Ya. Karena apa? Kalau saya cari orang tua, sedih saya. Ngomong kegagalan saya nggak enak. Nggak ngomong, itu harapan orang tua. Harus jadi ABRI waktu itu. Bukan potong dulu Pak. Ini kan tadi ngobrol-ngobrol tentang kakak ya. Berarti Bapak itu di dalam keluarga berapa saudara gitu? 5 bersaudara. 5 bersaudara. 1 Eni Nurhaini, 2 Asep Nurhaini, 3 saya, 4 almarhum Diki Turdiana. Kakak semua? Kecil? Saya ketiga ya? Berarti ada 2 ke atas? 2 ke atas, 2 ke bawah. Berarti yang barusan lari ke kakak, itu kakak yang keberapa? Yang kedua. Yang laki-laki. Karena yang pertama itu perempuan. Udah kerja itu sama kakak? Kakak udah kerja. Di pabrik. Kalau kita bicara pabrik di PT ya. Di PT ya. Berarti akhirnya saya cari kakak saya. Ya. Karena saya nggak mau kakak yang paling besar kan? Kedua. Kedua Asep Nurhaini. Saya nggak mau ngecewain orang tua. Saya bilang ke kakak saya sambil nangis. Saya gagal, gitu gitu kan? Gagal aja itu benar apa yang diceritakan orang-orang itu. Saya berpikir jujur aja jorok. Benar apa yang dikatakan orang-orang itu seperti itu, harus pakai uang. Karena bukti saya gagal. Kan gitu. Karena teman saya sekolah ada yang jadi. Ada almarhum Dodi yang sudah meninggal dari TNI itu, ada Ojen Dodi sekarang udah pangkatnya udah kapten di Aceh sekarang. Terus ada beberapa teman Gigi, Agus ya udah nggak tahu di mana lah sekarang karena saya juga nggak ada komunikasi. Nah, saya datang ke kakak saya. Aduh, gagal lah saya. Mantap model orang, namanya juga adik dengan kakak. Mantap model orang, gitu. Orang mau gawe di pabrik, kasih gawe. Hasil ke? Nggak saya gawe di pabrik, tuh. Lain mumpung orang bisa kene. Ayah harapan, ayah harapan usia masih kene mencukupi karena sudah tahu kan akhirnya batas-batas usia waktu itu daftar ABRI itu. Usia 18 sampai 22 tahun. Saya waktu itu umur 18 tahun lebih lah. 19 tahun. Saya masih banyak kesempatan saya. Ngomong ngadengin batur lah gitu. Nah, kakak saya memperlihatkan. Nah, orangnya sarua, daftar tentara sakit gitu. Nah, orangnya daftar tentara. Hah? Mana daftar tentara lagi dah? Sarua, gitu lah bahasa kakak yang ada sarua, orangnya sudah lembok kolot, sudah.
Bagelah gagah jadi tentara, walaupun orang gawe di pabrik, tapi orangnya daftar tentara. Itu kakak-kakak saya. Tapi begitu saya lihatin mana cik nempo kartu nanti kan orang nempo kan gitu. Wah, ibu ada luas, ada yang tahun kemari atau cik saya kan gitu. Emang tahun kemari saya itu jam 8 malam, jam segini, jam 8 malam. Cuma gagal, saya panu kemari ya, cuman masih gagal. Iya, aja mah tidak ada. Jadi saya punya tiga nomor. Yang warna hijau waktu itu angkatan darat, yang warna biru langit ya, itu angkatan laut, yang kuning waktu itu kepolisian. Nah, angkatan darat saya nggak daftar karena nggak tahu waktu itu di mana, katanya di Usen pernah saya ke sana tapi nggak bisa masuk waktu itu karena saya nggak tahu tempat jalannya. Akhirnya saya bilang, namanya mungkin mau nggak? Udah ketilu coba daftar dulu. Susurian lanjut ya, susurian lanjut ya. Mana aneh-anehnya daftar tilu kumacarana cina. Ya udah gue lompatan aja kan gitu ya, gue lompatan aja tuh kan dia sekali. Naik mobil buah batu, gede bage stasiun. Yang hijau apalah itu, gede bage stasiun. Jalangit lah. Jalangit. Nah, bukan jalangit, yang hijau daun pisang. Oh iya. Nah, gede bage stasiun, lewat buah batu gitu. Nah, akhirnya saya bilang ke kakak saya seperti itu. Akhirnya kakak saya tercengang. Berarti mana baheula tuh, kan tak apa ya, kita kan tak apa. Mereka mana baheula, yuk hanya maju urang yuk kali itu ini. Ayo ujung orang gak antur. Ayo bener mana boga cita-cita menjadi tentara. Ayo ujung orang antur. Begitu waktu itu ke angkatan darat kalau nggak salah udah tutup kayaknya, kalau ke angkatan darat itu saya lupa lagi, jujur aja lupa lagi itu. Akhirnya nggak, sambil jalan kaki, saya karena nggak punya motor zaman sekarang ya, ada motor dulu kan susah. Kita jalan kaki tuh dari Jalan Jawa itu ke area Jipang itu, jalan kaki terus jalan kakak saya. Udah keringatan nanti saya datang ke itu, kakak saya diusir. Kalau sekarang tahu saya propos angkatan laut ya, saya kan sekarang nggak main di sana. Diusir, emang kemana aku? Wah ini kakak saya, ini kakak saya. Kalau saya gugur, mudah-mudahan kakak saya masuk. Kalau kakak saya gugur, mudah-mudahan saya masuk. Aku pak tulungan pala. Tutup sudah, tutup. Cik anu, ya teh, anu jaga. Sekarang tahu. Dari dulu belum manggil komandan, belum apa. Pak tulungan, rupanya saya masyarakat yang jadi. Dulu saya jujur aja begitu. Saya masyarakat yang jadi, pak. Ada tulungan lah saya. Kan gitu. Yang usah tutupin mereka itu Cina dulu lah, zaman dulu tuh. Itu Cina aja masih usah tuh mana mas kurang ya gitu. Akhirnya udahlah daftar, alhamdulillah diterima. Ya udah saya mau terakhir Cina. Dulu itu yang saya dengar itu kan saya maksudnya. Ayo daftarnya saya mau udah daftar duluan. Kan saya itu ini karena saya kalau pengen daftar juga. Ya berharap mudah-mudahan salah satu jadi gitu harapan saya itu waktu itu. Akhirnya alhamdulillah, karena saya orang sales tadinya, jadi saya wanter kata orang itu, wanteran mana mah cina gitu. Malah yang lain yang lain calengol, kan banyak yang daftarnya nongkrong karena dia gitu-gitunya. Nah, akhirnya sok saya nulis baru nomor, kebenaran itu pada saya itu apa? Nulis baru nomor saya baris gitu. Saya tinggal baris. Kakak saya bilang bukan nomor, kakak saya di gelombang. Berarti saya di sebelah sini, di sebelah kiri, kakak saya sebelah kanan, gelombang ketiga, gelombang kedua, saya gelombang satu. Waktu itu di angkatan laut. Nah, di angkatan darat tes, saya lari ke angkatan laut. Alhamdulillahnya teh ada jeda gitu. Datangnya teh asal keberangan ada, ternyata kelihatannya ada jeda. Nah, begitu pun di polisi. Polisi ini juga sama ada jeda waktu itu, tapi nggak barengan tuh waktu itu, karena polisi itu di Tegalega tesnya, di Tegalega Bandung. Akhirnya saya dengan kakak saya datang di situ, kakak saya pun punya nomor, saya pun punya nomor. Akhirnya pulang dari angkatan laut itu saya bilang, Cek, udahlah itu sekalian daftar polisi. Nah, cobaan balik dan itu balik. Sambil pulang kita datang ke Polda. Akhirnya saya bawa kakak saya ke Polda. Katanya, oh ini nggak bisa, karena usianya udah 23 tahun. Terlalu tua. Di angkatan laut bisa 23 tahun itu. Masih bisa 23. Yang lain 22 ya? Yang ada angkatan darat dengan polisi itu 22 tahun. Kalau nggak salah angkatan laut bisa 23 tahun batasnya. Alhamdulillah kakak saya masuk di angkatan laut. Sementara di polisi nggak bisa.
Aduh, anggapan saya waktu itu kakak saya gugur juga di polisi. Jadi anak-anak gugur juga, masuklah sama-sama di angkatan laut ya. Beberapa minggu kemudian lah gitu kalau nggak salah, akhirnya kakak saya dengan saya duluan, saya gugur, saya nangis di angkatan laut. Aduh, di angkatan darat saya gugur, di angkatan laut saya gugur, ya di polisi pun gugur, kan gitu. Waktu itu di Bintara saya di polisi ya. Akhirnya saya bilang ke kakak saya waktu itu di warung makan, Pak, gugur. Kakak saya juga bilang sama saya gugur, karena saya nunggu di warung nasi. Kakak saya udah tes, saya nungguin kakak saya tes yang gelombang kedua. Datang kakak saya gugur. Udah kecerik parang kurang. Waduh, masya malah bagian lah orang jadi abri mah gitu. Malah bagian jadi abri mah gitu. Padahal waktu itu di TNI maupun jadi polisi saya nggak ada bagian lah, keluarga kita nggak ada bagian waktu itu. Saya pikiran begitu. Waktu kita nangis gitu sambil makan karena lapar ya, kita makan di warung nasi itu di warteg ya, warung pinggir jalan gitu. Ada bapak tentara tuh, ada bapak tentara angkatan laut. Kunaon jang nara nangis. Ingat itu namanya Pananang. Angkatan laut saya masih ingat sampai sekarang. Kenangan itu. Berarti masih dinas ya? Waktu itu masih dinas Pananang di angkatan laut ya, ada di Pak. Mungkin sudah tugas di kemana ya sekarang kalau sekarang? Kayaknya udah pensiun. Kayaknya udah pensiun Pananang itu. Entah masih ada atau entah beda. Akhirnya waktu itu dengan Pak Nana, atau jangan sih kudu semangat. Tidak berbicara uang, bersemangat lah gitu ngasihnya itu masih semangat. Tapi Pak tolongan nanti Pak kumayan caranya supaya bisa hapus lagi. Dan saya yang karena kakak saya kurang banyak bicara gitu ya, orangnya pendiam gitu. Saya yang bicara, tolongan atuh Pak, tolongan kumaha atuh, sok berusaha. Ternyata kakak saya bohongin saya. Kakak saya itu lulus, Sudah lulus. lulus dalam dikata dalam seleksi ya, di tesnya itu. Sementara saya udah gagal. Susurian begitu datang ke rumah, weh udah mau lulus mana? Aduh, saya mana? Kau orang nggak ngerian nih. Ternyata kakak saya juga ingin diam, biar nggak ngarepetkeun. Mana gugur ya, orangnya gugur ya luar ya udah. Ternyata saya makin ingin nangis kan dengar gitu, karena kakak gugur saya gugur. Ternyata kakak saya mau lulus dalam arti kata tes waktu itu. Nah akhirnya bukan akhirnya ya, besoknya saya pulang, besoknya saya harus tes di Polda. Nah di Polda saya gugur, akhirnya ada pengumuman kalau yang gugur di Bintara silahkan diambil tam-tamannya gitu. Akhirnya saya ambil, terus saya bilang lagi sama kakak, mana lulus, kan gitu. Tes. Padahal saya lulus ya tam-tama ya, karena saya juga di sana di angkatan laut tam-tama juga. Nah gitu. Akhirnya kalau lulus waktu itu, tapi belum jadi. Baru lulus tes, beberapa tahap tes, belum sampai akhir. Masih banyak tes-tes yang lain gitu. Nah begitu saya pulang ke rumah, saya bercengkrama terus dengan kakak. Nggak ngomong nih sama orang tua. Nggak ngomong sama orang tua, belum masih kabar gitu. Karena apa? Kakak saya masih kerja di pabrik, saya masih kerja di beberapa perusahaan yang saya datangin. Cuma saya banyak lah teman-teman yang udah itu. Akhirnya udah gitu. Akhirnya saya dengan kakak saya terpisah. Karena saya dari Rancaikek atau dari Cicalengka itu harus ke Jalan Gede Bage, sementara kakak saya harus ke Kota Bandung. Naik kereta api, beda jalur. Akhirnya setiap hari kita terpisah. Dan dalam perjalanannya itu karena terpisah terus, kita jadi jarang ketemu dengan kakak saya. Jarang ketemu. Tahu-tahu kakak saya menghilang. Kakak saya menghilang. Maksud menghilang gimana? Menghilang nggak ada kabar. Dulu kan nggak ada HP. Tapi sudah jadi. Belum. Kan masih tes. Oh iya. Masih tes sudah menghilang. Ternyata angkatan laut itu kalau yang lulus tes lagi di Cirebon, tes lagi di Malang. Waktu itu dia nggak ngasih kabar orang tua, tahu-tahu ikut saja. Tahu-tahu ada di Cirebon, tahu-tahu ada di Malang. Nah, saya juga nggak mengerti. Kalau di polisi nggak begitu. Tesnya cukup di Tegalega saja dan di Polda itu di polisi paling di Pajajaran, di Gor Pajajaran waktu itu. Kalau tentara angkatan laut ternyata ada beberapa tempat untuk tesnya itu. Nah menghilang kakak saya, disitulah saya pulang. Asep kemana Pak? Saya bilang kepada bapak saya, Pak, sebenarnya nama si Asep teh daftar tentara. Hah?
seperti helah halo nya tuh kemana budak teh tahu HP Ya. nggak ada HP ya Nggak ada HP, nggak ada HP nggak ada teleponnya. nggak ada telepon nggak ada kamu boro-boro punya telepon ya. Akhirnya bapak saya bingung kemana tuh lancip mana kan gitu. Di saat bingung begitu kita nyari kakak saya juga nggak ada. Ditanyain ke TNI ayah waktu itu paling tes kayak itu tapi kan bingung benar atau tidak berangkat ke sana ya kan gitu. Dulu nggak sempet kepikiran nanya daftarannya yang lulus ke sana enggak. Nanyakan di gerbang dikatakan ya saya nggak tahu katanya kan gitu yang waktu di gerbang itu. Karena saya juga nggak mendetail nanya kakak saya yang jelas waktu itu kakak saya bareng daftar di sini. Menghilang lah kakak saya waktu itu. Sempat ibu saya berpikir waduh kakak saya kemana. Sudah jelek lah pikirannya. Sudah jelek kerja enggak di perusahaan karena udah nggak kerja kan nggak masuk kerja. Kata adiknya mungkin kata saya daftar tentara tapi nggak ada nongol gitu ya nggak ada kabar kan gitu. Saya pun sama kan gitu terpisah dengan kakak saya waktu itu. Akhirnya saya pulang. Nah beberapa minggu kemudian pulang saya ke rumah biasa-biasa saja. Akhirnya alhamdulillah Allah memberikan jujur aja saya nggak menggunakan apa yang dikatakan orang. Nah dibalikin ya. Mau masuk tentara, masuk polisi itu ternyata nggak menggunakan uang bagi saya ya. Tadinya saya sama, pikiran jelek. Nah, akhirnya saya lulus. Ada pengumuman lulus polisi dan berpendidikan di SPN Serong gitu. Akhirnya saya pulang karena pengumuman harus digundulin. Wah, saya gundulin. Bentar Pak, dipotong dulu. Itu waktu dinyatakan lulus di tahun berapa? 98. 98 ya? Tanggal 25 September tahun 98. Masih ingat ya? Masih ingat, karena itu kenangan bagi saya. Kenangan bisa mewujudkan cita-cita orang tua. Ya, berarti tahun 98 ya? Tahun 98, 25 September 98. Itu apa namanya masuk pendidikan. 15 September tahun 98 itu pengumuman kelulusan. Nah, saya pulang ke rumah, ibu saya nangis. Karena saya bilang gini, Ma, alhamdulillah Dani lulus jadi polisi ya waktu itu. Bilang, ibu saya nangis. Saya lulus ke rumah aja mana? Mama mau duit di mana? Sedangkan gitu. Lulus. Jika ada jenggar tiang nah dulu, naon sudah ada jenggar tiang sirah. Iya tadi boleh disilet mah dikerokan, ubah, atau gertihan, kekanyahoan, gertihan, dan nggak pakai cermin, di keangkot, nggak malah di angkot itu kan ada yang bilang ibu-ibu, yang kunaon saya gertihan, saya bilang saya lulus jadi polisi, yang kade sudah bisi, aja yang gitu kan, saya, wah bu imah lulus abdi mah kayak gitu, nah, akhirnya saya pulang, ibu saya nerusin, dikerokin sampai bersih. Nih beli topi waktu itu zaman 15.000 topi itu, belilah topi ke depan, pakai topi cina. Mana ayana kene kudu ka bapak mana, mama mangis tuh kuat nempo mana, terus lanjut mana, mana liur, jangan nyebut lulus polisi, gitu, mama liur sih, mikiran lanjut mana, mana ayana datang ke buku-buku nyebut lulus polisi, liur mama, ke bapak mana ini, akhirnya saya berangkat ke bapak saya di Jalan Saad ya. Naik kereta api turun di Cikudapate, saya ke Jalan Saad dekat Maripan tuh keteran di sana. Saya lewati itu banyak TNI di sana, artinya kompor-kompor TNI ya di sana. Saya lewati di sana gitu, saya datang ke bapak saya. Saya langsung bilang, Pak, lulus jadi polisi. Lah bapak saya lagi gojek-gojek ya. Dulu zaman gini kan, apa namanya? Ya, alat mesin jahitnya. Bapak saya sambil menengok gini. Nah, aku maksudnya itu enak gitu ya. Naon gitu kan, Pak Dani lulus jadi polisi. Kata pekerja yang ada di bapak saya juga bilang, tong ngimpi mana jadi polisi, sebenarnya saya jadi polisi teh, saya gitu. Lulus pulang ya gitu dulu. Tapi itu namanya si Iwan bilang gitu. Dia karena dekat dengan saya. Saat itulah saya tahu bapak saya dari saya kecil sampai saya remaja ya waktu itu baru lihat kakak saya nangis. Kakak yang berapa itu? Kakak saya, bapak saya. Bapak saya nangis. Aduh, bapak saya nangis nih. Bersyukur. Bukan bersyukur, takut anaknya kenapa-kenapa. Ya kan gitu. Karena ada istilah kata lamun lulus abri waktu itu bisa selang-seling kan gitu. Pikirannya itu. Lu karunya budak, akhirnya udah. Pakaian yang lagi dijahit pun ditilepan, dilipat-lipatin, simpan. Langsung, ayo di bapak beli.
gitu sambil pulang. Ya. Akhirnya saya digendeng sama bapak saya, sok mana yang naon, tidak bahagia jadi Ya. polisi, Ya. karena tidak tahu bakalan lulus jadi polisi. Ya. Nah gitu kan, tidak tahu Ya. lulus jadi polisi itu kan pikirannya ya Tidak itu. percaya gitu. Tidak percaya harus ada backing, harus punya duit. Ya. Kita nggak punya Ya. itu semua. Ya. Akhirnya bapak saya ngerangkul saya sambil jalan kaki dari jalan saat jauh tuh ke Jalan Sunda, terus ke Kosambi, baru ke Sunda Pati kita jalan kaki. Masih ingat saya waktu itu. Dan tapi sok mana yang naon, yang jeruk pak, beli jeruk. Pak melihat tetap beli kaos bodas, erek ke tempat pendidikan. Pendidikan di mana? Di mana? Kayak gitu. Jadi menyangkanya, wah ini aneh-aneh ya. Ya ada benar saya, bapak saya pembeli kan waktu itu zaman kaos harganya Rp4.000 lah ya. Terus kalau tuh pak, kalau ada bodas bisa ruang, belilah ya. Ya. Gitu akhirnya dibelikan lah sama bapak saya pulang, terus saya dirangkul sama bapak saya itu di kereta itu sampai turun ke rumah pun saya dirangkul sama bapak saya. Dipegangin gini, nggak biasanya karena saya dan bapak, kakak saya itu kayak teman. Gitu artinya kayak teman ini nggak ada jarak dalam kata nama yang akrab ya. Karena bapak saya membawanya begitu, anak laki-laki itu digituin. Akhirnya saya datang ke rumah, bapak saya nggak percaya dan saya nggak tidur, boleh dikata begitu, tidur ayam lah istilah katanya ya. Bapak saya nggak tidur karena nggak percaya. Isukan jeng bapak ini Kapolda. Bapak tuh percaya mana yang lulus? Datang lah ya ke Polda dengan bapak. dengan bapak. Jadi diantar sama bapak saya karena kita percaya sih udah. Begitu bapak saya masuk ke Polda di penjagaan itu, namanya kita masyarakat kan, kaget gitu kan, waduh gitu. Sambil dituntun ke bapak saya datang ke, tuh pak karena kan gitu, tuh. Senang mana lulus, senang tanya karena mana lulus, lulus, jadinya tertulis lulus Ya. lulus mana lagi, tapi lulus nyebutkan di Polda nyebutkan bunga, tapi di mana terpercaya wae. Saya kayaknya wah. Wah, sedikit saya ini teh tahun 25 nanti pengumuman tanggal 15 pendidikan tanggal 25 berarti ada jeda 10 hari. Ya. Nah dalam waktu 10 hari ini bapak saya tidak bisa tidur. Pikiran budak, malah tuh digawe, nganter saya terus ke Polda. Dalam 10 hari itu. Balik ya. Begitu jelas-jelas itu tidak berubah. Apa yang dikatakan jelek itu akan berubah. Ternyata tidak berubah-berubah. Dan nama saya tetap terpampang di situ. Akhirnya bapak saya katakan di situlah bapak saya percaya. Tapi tetap nggak percaya. Dalam arti kata benar betul ini kayak itu betul. Diantar kan. Bapak saya dengan tempat pendidikan. Pendidikan. Takut tidak nyampe. Tidak. Siap lanjut lagi. Datanglah ke situ ke tempat pendidikan. Karena maklum ya maaf kita bukannya mau menghinakan diri, enggak. Karena kita enggak ketidaktahuan dan ketidakmampuan waktu itu. Lalu bapak saya datang ke sana paling boleh dikata paling duluan, belum ada yang datang. Dengan speaker nih sih gitu. Mana aku sudah datang tadi, Kang. Ini loba daftaran nama cenah. Tapi orang-orang hukum kan gitu. Dulu itu sempat diantar sama Kang Dedi yang memang dia itu langganan bapak saya. Itu kenangan itu semua saya ingat. Kang Dedi itu yang sudah menjahit ke bapak saya. tapi bukan kontak TNI. Oh bukan, dia nganter kalau kebetulan dengar saya mau jadi polisi. Ya udah saya dianterin. Dan saya kan minta izin dulu kakek dan bapak saya itu satu tempat pekerjaan. Kakek almarhum dengan bapak saya itu sama-sama satu pekerjaan. Jadi kakek saya yang polisi ini pun juga menjahit. Akhirnya kan udah tua dia menjahit kayak gitu. Nah, bawalah ke sana ke SPNJ Sarua sama Kang Dedi itu. sama Kang Dedi itu diantar pakai mobilnya kan gitu karena dia memang orang kaya ya artinya bagi kita ya waktu itu diantar kayak itu udah naik naon ya karena sore waktu itu jam 6 lah gitu saya diantar waktu itu dengan almarhum Kiki Pepsi kebetulan orang Cicalengka juga dia gabung dengan kita berangkat naik kereta turun di Bandung ke kakek saya dulu ada Kang Dedi dianterin ke sana Di Sarua ya? ke Sarua. Nah, datang ke sana kita kebingungan. Kenapa? Kebingungan kita mau kemana? Habis itu akhirnya tidur di masjid. Waktu itu tidur di masjid karena ada orang sana yang berbaik hati. Paling sana hari seueuran dia mah ya artinya tiluan ya waktu itu. Paling tidurnya di masjid sini ada di rumah ada sarampit. Nah, yang baik hati orang ya di Lembang itu ada yang baik hati. Sarampit dari terus biasanya di masjid ada abdi tangwalar lah gitu. Ya udahlah saya tanggung jawab udah tidur ya kita masuk ke kerja di situ saya mulai kaget
jadi polisi di kilo, jalan jongkok, merayap ini itu dan aduh kata saya itu gini, kenapa? Karena saya kan kerja di tempat yang lain nggak begitu. Waktu itu saya masuk di asuransi langsung pakai dasi, pakai kemeja. Loh kok di sini kok begini? Sempat waktu itu ada pikiran mau kabur waktu itu, karena pikiran nggak seindah yang waktu saya kerja di tempat lain waktu itu. Ternyata oh itu namanya pendidikan, lagi latihan. Disitulah baru menyadari, wah saya terus berlatih. Akhirnya alhamdulillah. Nah ternyata cita-cita saya jadi angkatan darat itu juga terlaksana. Akhirnya saya jadi polisi terlaksana, jadi angkatan darat pun terlaksana. Lucu ini, cuma angkatan saya waktu itu. Waktu itu jarang-jarang di kepolisian itu, jarang-jarang ya kalau bukan akabri ya, jarang-jarang kalau bagi angkatan saya sama waktu itu. Jadi begitu saya jadi polisi, pendidikan di kepolisian, tapi beberapa bulan kemudian di pendidikan saya dipindah di Pusdik Ajen Angkatan Darat. Oh, jadi saya merasakan juga pendidikan di Angkatan Darat. Waktu itu ada kejuruan ya. Jadi ada kejuruan, disitulah saya bersama-sama TNI. Malah saya dilatihnya juga sama tentara di situ. Wah, jadi kan dua anak benar tuh saya, cita-cita orang tua itu yang saya pikirkan. Saya jadi tentara, saya pun jadi polisi. Dalam hati itu pikiran itu, karena saya polisi, tapi sebagian pendidikannya saya dididik di tentara. Waktu itu di Pusdik Ajen di Lembang juga, pusat pendidikan ajudan jenderal di sana. Zaman Kolonel C. A. J. Suharmono, waktu itu komandan Pusdiknya. Namun saya dilantik di Pusdikmin Gede Bage, karena kita dari Mabes katanya kalau orang Pusdik. Kalau SPN dari Polda Jabar, kalau kita dari Pusdik itu dari Mabes. Dari Mabes Polri ditempatkannya pelantikannya itu di Pusdikmin Gede Bage. Nah dari Pusdik Gede Bage itu diumumkan, katakanlah Barada Dhani Nuroni. Pengumuman. Waktu itu teman-teman saya kaget karena disebar ke seluruh Indonesia. Ada yang di Aceh, terus ke Sumatera Utara, Sumatera Barat. Wow, jarang raut. Apa kan kita orang Bandung nggak tahu apa beraraya. Akhirnya Barada Dhani Nuroni ditempatkan di Polda Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi ya? Orang 60. Dulu tanggal 8 Mei tahun 1999. Berarti pendidikan berapa bulan itu Pak? 7 ya, 7 bulan. 7 bulan, masuk ke tahun 9 bulan berarti ya? 9 bulan berarti. 9 bulan ya. Nah, terus ke ini, saya ditempatkan di Sulawesi Tenggara. Ya. Tanggal 10 Mei tahun 1999 harus segera berangkat ke Sulawesi Tenggara. Waduh, kata saya itu 2 hari ketemu orang tua waktu itu kan dari habis pendidikan itu berangkatlah ke sana kita. Gitu dari tanggal 8, tanggal 10 harus berangkat karena tanggal 17 harus segera diupacarakan di sana di Polda Sulawesi Tenggara. Ya kita berangkat. Naik kapal laut aja nggak bingung kita. Nah, namun bapak saya bilang selesai pendidikan itu. Ternyata lancek maneh jadi tentara. Akhirnya pendidikan di Surabaya gitu di Kodikal. Komando Pendidikan Angkatan Laut di Kodikal. Akhirnya bisa komunikasi karena waktu itu sudah ada telepon kantor sana, entah telepon rumah lah di sana namanya Pak siapa, Pak Puji apa siapa di sana itu di Surabaya itu. Terus teleponnya lancik maneh gitu. Jeung bapak we bari ini kayak itu gitu. Saya nemuin dulu kakak saya di Kodikal itu di tempat pendidikan Angkatan Laut. Karena harus naik kapal laut di Tanjung Perak Surabaya. Sementara kita nggak tahu naik kapal laut kan, jangankan kapalnya, lautnya aja nggak tahu kita. Waktu itu mau ke Pangandaran aja sulit waktu itu ya, kita jauh. Nah akhirnya kita naik kereta turun dari stasiun Bandung, turun di Gubeng ke Tanjung Perak ke ini dulu ke Kodikal Angkatan Laut. Karena ternyata begitu saya pulang pendidikan, bapak saya dapat surat dari kakak saya bahwa saya itu nggak kabur atau nggak ada di mana, yang jelas saya itu lagi pendidikan. Tapi bapak saya nggak percaya karena waktu itu bentuk suratnya masih ada waktu itu, surat dari kakak saya. Nah akhirnya bahwa kakak saya ada di pendidikan Angkatan Laut. Demi meyakinkan bapak yang ngiluah kayak itu
bari bapak gerek manggihan lancik mana bener tuh aya di ditu. Da alamatna geus jelas aya di dieu kan gitu. Bapak ge pernah nelpon ke si bapak ieu. Cenah si bapak ieu tentang kalah cenah. Da lewat telepon kan dulu sekarang aja video call bisa. Dulu kan enggak bisa. Dulu masih telepon di rumah ya. Nah, kan cenah si bapak ieu ngaku nama tentara. Cenah mah pelatihna gitu waktu itu. Bapak nelpon ngayahkeun. Geus ieu jeung maneh kayak itu da maneh geus puguh jadi polisi gitu. Saya kan pakaian dinas ya. Akhirnya berangkatlah ke situ ya. Akhirnya berangkat ke situ. Betul ternyata ketemu karena saya pun pakaian dinas, saya pakaian dinas, ketemu kita rangkul-rangkulan di gerbang angkatan laut itu, ya akhirnya pada ini, wah dilantik ya, ini adik kakak ya, katanya, iya pak, izin pak, kata saya itu ya, saya mohon maaf di angkatan laut kan, jadi kan kita sudah tahu penghormatan, udah tahu hierarki ya, udah tahu hierarki, kita hormat dulu itu ya di angkatan laut itu, ya alhamdulillah. Akhirnya teman-teman kakak saya juga baik sampai akhirnya kita pun seolah-olah dengan kayak keluarga besar di situ. Wah gitu, hati-hati kayak di Sulawesi gini dan sebagainya. Kita akhirnya tahu dan lambaian waktu itu bapak saya ya saya meninggalkan ternyata begini-begini kapal teh, aduh ngalutikan gitu cerita namanya kan gitu. Disitulah saya nangis, nangis dalam arti kata terharu ya lihat bapak meninggalkan bapak kan. Oh gini ya, oh gitu. Dalam arti kata seperti itu aja. Akhirnya saya di Sulawesi Tenggara dan alhamdulillah kembali ke Bandung. Berapa tahun itu Pak? Saya 5 tahun di Sulawesi Tenggara di Kendari. Langsung pindah ke Polda Jawa Barat. Enggak pas ke Polda Jawa Barat ini apa langsung ke Polsek Malambong apa kemana? Ke Polda Jabar. Anggap aja langsung aja saya ke Polda Jabar. Singkat cerita saya ke Polda Jabar dari Sulawesi Tenggara itu. Itu pun saya dulu kebetulan ada Mpo Ati, nih Mpo Ati nih barangkali Mpo Ati nonton video ini. Terima kasih Mpo Ati ya. Saya waktu itu joget bersama dengan Mpo Ati, Is Dahlia dan Lilis Karlina. Akhirnya ditanya oleh Bapak Kapolri zamannya Pak Dai Bahtiar, pingin hadiah apa? Saya bilang saya ingin kembali ke kampung halaman. Gitu. Tapi bilangnya pingin dinas di Mabes. Saya dulu itu pikirannya itu gitu, pingin pindah ke Mabes ke Jakarta. Akhirnya saya juga ke Mabes juga akhirnya. Di Mabes saya baru ke Polda Jabar. Jadi terima kasih ke Mpo Ati, Is Dahlia dan Lilis Karlina termasuk mohon izin Jenderal Polisi Dai Bahtiar. Akhirnya saya habis nyanyi itu ditanya minta hadiah apa? Alhamdulillah permintaan dikabulkan. Itu doa orang tua gitu. Tenang aja kata orang tua itu, kalau ada rezekinya dan lain sebagainya nanti kamu balik lagi ke sini gitu. Ya alhamdulillah akhirnya balik pulang ke Barat, dapat hadiah nyanyi itu. Kembali ke Jawa Barat. Akhirnya di Jawa Barat kita di Polda Jabar, alhamdulillah ya kita melaksanakan tugas di Polda Jabar. Terus beberapa tahun kemudian di tahun 2013 kita ke Polsek Malambong gitu. Jadi 2013 ya. 2013 sekarang 2022 9 tahun ya. 9 tahun ya. Gitu, waduh maaf nih saya. Alhamdulillah ya. Ternyata perjalanan sosok Danur ya. Sosok Danur ya. Ternyata ya ada apa? Kalau perjalanan ada kerikil juga ada ya penuh rintangan lah. Jadi saya menginspirasi mungkin lah ya istilahnya bila jadi polisi pakai duit itu ya bagi saya bagi saya bohong gitu. Jadi tentara pakai duit bohong karena kakak saya juga jadi gitu. Ternyata tidak ada. Bagi saya ya bagi walau alam ya. Kalau yang lainnya kalau yang lain mengatakan demikian berarti kan ada cerita ya, orang lain juga punya cerita gitu. Kalau saya alhamdulillah saya dan kakak saya tidak tahu dengan apa yang namanya uang itu. Jadi saya kepada pimpinan yang sekarang dengan adanya presisi bahwa jadi polisi itu gratis, bagi saya di tahun 98 juga mengiyakan karena sudah saya rasakan, sudah terasa sampai sekarang gitu. Mudah-mudahan cerita Pak Danur mudah-mudahan jadi inspirasi ya dan motivasi bagi semua gitu ya. Ternyata jadi polisi itu mungkin kedengarannya sekarang ya harus ada uang, ternyata dari dulu juga nggak pakai uang bisa jadi. Walaupun dari dulu juga sama bicaranya obrolannya gitu, kudu pakai duit gitu. Itu lagi apa ya? Nah, berarti dari Sulawesi ke Polda Jabar. Nah, perjalanan dari Polda Jabar sekarang di Polsek Malambong
Itu bagaimana di Polsek Malangbong Pak ceritanya nih? Ada pengalaman apa saja? Tentunya dalam 10 tahun ini penuh cerita lah, gitu ya Pak ya. Kita akan bahas. Oh gitu, waduh, dalam nih. Sebenarnya saya bawahan ya, artinya saya anggota. Dimanapun juga berdinas dan bertugas, boleh dikata bukan melayani ya Pak ya. Melayani, mengayomi, melindungi itu bagi saya itu sama saja. Dalam arti kata sama saja ini, karena itu sudah jelas peraturannya. Undang-undangnya jelas, peraturannya jelas, perintahnya jelas gitu kan ya. Ya, dan itu seluruh Indonesia pasti seperti itu kan, dalam pelaksanaan tugas kan begitu. Jadi saya rasa mau di Sulawesi Tenggara itu hanya perasaan saja sih, kita harus dinas di sini. Padahal kenyataannya kita sama aja kan sudah teratur gitu, sudah diatur sedemikian dan pimpinan pun yakin menempatkan kita itu sesuai dengan kemampuan kita dan kapasitasnya. Karena tidak mau dong institusi Polri juga dirusak oleh anggotanya atau isian personilnya kan gitu, katakanlah begitu. Atau dengan kata lain, dimanapun juga menurut saya itu sama saja. Ya sama saja itu dalam arti kata karena sudah jelas tatanan kerjanya. Mungkin sekarang di Polsek Malangbong karena tingkatnya memang tingkat kecamatan. Kalau dulu kita di Polda Jabar tingkat daerah yang provinsi, sama juga kita waktu di Polda Sultra, Sulawesi Tenggara juga tingkat Polda, isian tingkat provinsi. Kalau kita sekarang kalau ditanyanya bagaimana di Polsek Malangbong, ya alhamdulillah kita bisa bertemu langsung dengan masyarakat seperti ini. Karena waktu itu di Polda bukan kita nggak ketemu ya. Karena lingkupnya Jawa Barat, kita langsung dinas itu ke Polda, dan di Polda itu saya kebetulan banyak memegang kendaraan ya bagi saya, jadi langsung tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat waktu itu karena saya bawa kendaraan waktu itu. Nah jadi kalau di Polsek Malangbong ini kita langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi begitu dinas itu kita ke desa, ke kampung-kampung kan gitu, ketemu ibu ini, bapak ini, RT, RW, kadus, kerjaan, tahu sekarang tanda-tanda tokoh masyarakat, tokoh agama, oh ini guru, ini. Nah kita jadi kenal akhirnya kita terbentuklah namanya grup Danur Tali Nusa. Kita akan korek lagi nih tentang Tali Nusa. Tali Nusa itu sebetulnya apa sih Pak? Aduh, jadi panjang ya, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi Danur itu Dani Nuroni ya. Tali Nusa ini sebenarnya angkatan ya. Sebenarnya kita bukan ngomong kubu-kubu, tapi kebetulan angkatan kita. Kalau disebutin satu-satu angkatan kita misalkan Kang Uup, Danur misalkan kan rancu gitu. Jadi di kepolisian itu ada istilah angkatan. Dalam arti kata istilah itu tahun berapa namanya angkatan ini, tahun berapa namanya angkatan ini. Tapi kita bukan maksud kubu-kubuan dalam ini. Tapi biar ditahu bahwa oh kamu junior, oh kamu senior, oh ini komandan saya, oh ini rekan kita gitu. Dalam arti kata kita disitulah akan memunculkan hierarki. Kalau bagi saya cara pandangnya begitu. Disitulah kita memunculkan hierarki. Oh ini junior, oh kita harus menghargai kan gitu. Oh ini senior, kita harus menghormati. Apalagi ke komandan ya, harus jelas wajib siap kan. Perintahnya jelas kan. Kalau pimpinan nggak mungkin juga menyuruh kita yang enggak kita laksanakan gitu. Kita harus betul-betul hierarki gitu aja. Jadi begitu nama Tali Nusa itu yaitu Tamtama Lintas Nusantara. Jadi se-Indonesia yang keluaran 9899. Nah, jadi alumni 9899 itu namanya Tali Nusa. Tamtama Lintas Nusantara. Dan ada beberapa angkatan juga namanya beda-beda. Tapi ini bukan berarti kita kubu-kubuan. Tapi kalau kita sebutin satu persatu kan misalnya angkatan sama 989. Karena kita cukup kita Tali Nusa. Oh, berarti angkatan 98 betul. Itu aja alumni lah gitu. Nah, jadi nggak ada maksud gimana. Tetap kita Polri ya, Polisi Republik Indonesia gitu. Itu Danur Tali Nusa itu. Jadi kalau ada yang katakanlah ada nama itu, oh berarti kamu itu angkatan tahun ini gitu. Gitu aja. Jadi kita tinggal tahu. Akhirnya kita bisa menghargai kepada yang katakanlah junior. Kalau kita bisa menghormati yang senior. Kan gitu. Oh ini senior kita. Ya mau dari yang tadi kata Akabri, dari Sepa, dari Secapa, dari Seba ya, dari Sekolah Bintara.
dari tamtamanya juga ya, kita semua istilahnya apa namanya, tidak kita apa namanya hierarki ya, loyalitas dan lain sebagainya. Kita bagaimanapun kita hidup berorganisasi ya kudu mau terikat dengan semuanya, karena kita hidup berorganisasi ya, ibarat satu kelompok. Sering kan ini Tali Nusa ini lulusan tahun 99 ya? 98, 99. Nah, tapi sering itu apa silaturahmi. Sering ya, kita nggak sering-sering karena dalam gitu ya? dalam arti kata sering itu begini, paling sekarang kan ada medsos ya, media sosial ya, ada HP ya, sekarang mungkin ya jadi kita bisa komunikasi. Di Tali Nusa ini kalau sering-sering enggak, karena bagaimana, apalagi kemarin COVID ya, ya istilahnya sekarang juga masih COVID ya, istilahnya apa namanya, masih jaga jarak ya, nggak ada kumpul-kumpul begitu. Namun kalau komunikasi masih dengan menggunakan handphone dan sebagainya. Jadi kita sering itu dikatakan seperti itu. Yang keduanya paling kita setahun sekali di tanggal 27 Februari tahun 99. Itu di kelulusannya itu di tanggal 27 Februari 1999 kita ngadain acara Tali Nusa. Tapi itu kalau itu pun juga dengan keterbatasan pekerjaan ya, dalam arti kata kita kan tugas. Ada kita lagi bukan libur ya, senggang waktunya. Teman-teman kita ini lagi berdinas, kan kita nggak bisa meninggalkan kedinasan. Nah paling ya istilahnya kalau ketemu ada 10 orang ya kita ngobrol-ngobrol gitu, kita untuk bercerita tentang keluh kesah kita dan lain sebagainya. Kita saling memberikan motivasi, ayo kita berbuat yang terbaik dan paling ya begitu-begitu ya, kalau cara saya begitu. Adalah Tali Nusa ini tamtama lintas Nusantara. Danau Tali Nusa itu Dani Nuroni. Mungkin Pak yang terakhir ya Pak ya, mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat dari Bapak gitu, dari pribadi atau dari dinas gitu Pak. Kalau pesan biar menjadi motivasi dan inspirasi buat penerus. Jadi kalau pesan sih gimana ya, artinya gini. Karena saya udah terlanjur bercerita, ya saya bercerita ini, saya berharap karena saya kapasitasnya ini ya, artinya bukan ke masyarakat yang mendengarkan saja yang nonton di sini ya, yang menonton di sini gitu. Kalau sempat ada yang nonton, bila masih ada kesempatan, kalau ada keinginan, ada kemauan gitu, mau menjadi anggota Polri maupun TNI, yuk kita daftar. Gitu, kita bangkitkan negeri ini, negara ini karena milik kita bersama. Jadi apapun juga sama saja, karena kita saling menopang di dalam kehidupan ini ya. Kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Terus kita, kalau di agama kita yaitu hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia ya, kita saling semuanya sama. Tidak ada perbedaan, hanya profesi saja yang membedakan kita, semua sama. Kan gitu. Wayahna lah, lamun aya Pak Up ngajahit ya, saya baju seragam saya jahit di Pak Up. Kan gitu. Akhirnya Pak Up berhadapan dengan pekerjaan saya ya wayahna Pak Up, walaupun kenal lagi lawan Pak Up melanggar ya saya tebak. Kan gitu. Ya itu bukan berarti tega-tegaan, karena pekerjaan. Kan karena kita juga punya kain, kalau dikasihin ke Pak Up dipotong juga. Karena pekerjaannya, lamun tadi dipotong mau jadi celana mau jadi baju. Nah gitu, mungkin begitulah. Akhirnya saya juga sama. Hampura lah, walaupun saya kenalin Pak Up melanggar lalu lintas misalkan atau melanggar hukum. Ya tetap saya tidak, wayana, udah nyebutkan tega ya Pak Op. Nah itu mungkin lah gitu. Termasuk diri saya pun kalau melanggar mesti ditindak. Gitu aja. Jadi bukan berarti saya begini-begini itu benar, enggak. Bisa jadi salah, ditindak. Kan gitu, sama. Semua kita di depan hukum sama. Gitu. Jadi saya harapkan yang mau dari cerita saya, yang nonton silahkan mendaftar TNI Polri, yuk bangkit, kita bangun. Terus semangat. Tetap semangat. Terus yang kedua, jangan pernah melawan sama orang tua. Dulu saya melawan sama orang tua begitu nih, ternyata orang tua itu segalanya ya. Kalau orang tua dalam arti segalanya itu karena kita anak. Orang tua itu harus menghormati. Itu aja. Terus dalam kedinasan ya, udahlah, nggak usah ini, layani masyarakat, gitu ya. Ikuti aja perintah pimpinan, nggak ada masalah ya. Ikut aja perintah pimpinan. Dan kalau ditegur ya udah siap aja kan gitu. Namanya juga kita bawahan, atau kita isinya bekerja di situ ya udahlah, kita tahu tatanannya gitu. Begitupun ke masyarakat,
kita saat bagaimana ya kita berbaik-baiklah dengan masyarakat. Karena tanpa ada masyarakat ya curang cileng aja polisi yang modernannya. Ya. Hulang-hulang mah masyarakat namanya. Jadi kita dengan masyarakat sama, bersama-sama. Tidak ada istilah paling hebat, enggak. Saya yang sama-sama saling mengingatkan gitu ya, saling menegur ya. Kalau salah ya salahkan ya kan gitu, tegur ya tegur. Ngapain kita harus saling ini kan nggak boleh ya, nggak boleh gitu. Jadi salinglah, kita saling bahu-membahu untuk menjadikan hidup dan kehidupan ini lebih baik, itu aja mungkin. Kita bincang-bincang bersama Bapak Danur. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Amin, amin. Jadi motivasi buat generasi penerus. Mungkin sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkarya untuk pengabdian. Amin.